Sampai-sampai Om Jeffrey tuh bilang, oh kamu kebal ya? Pangeran sih ya, makanya kebal. Si Jin ini tuh cuman ketawa, hahaha. Pokoknya aku tetap akan menjemput Sasha. Terus ditanya-tanyakan sama mereka, emang kenapa kamu pengen punya istri lagi? Dan Pangeran Turner ini bilang, aku emang suka banyak istri. Istriku ada banyak puluhan. Dia bangun kembali dan hampir banget mencengkram, mencekik si Sasha. Halo guys, balik lagi bersama aku Gusti Gina. Dan kita akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu cerita Sasha yang hampir dipinang oleh pangeran dari kota gaib Saranjana. Buat kamu yang belum menonton video part satunya, kamu lebih baik menonton dulu video pertama, karena biar ngerti dan relate dengan cerita yang akan aku lanjutkan di video ini. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita masuk ke ceritanya. Duduk bang. Oh gitu. Malam dah tuh. Asan. Kan kelihatan. Aman. Oke, kita langsung lanjut ke cerita Sasha yang bertemu dengan teman-teman relawan dari komunitas lain saat bencana banjir. Orang-orang di cerita ini cukup banyak ya. Yang pertama ada Asta, lalu ada Isan, dan yang ketiga ada Ahmad. Sebenarnya masih ada lagi kayak Om Jeffrey, omnya dari Isan, dan tokoh-tokoh lainnya yang mana nanti akan aku sebutkan di perjalanan cerita ini. Kita akan memulai cerita pengusiran setan ini dari pertama kali mereka bertemu nongkrong di sebuah kafe. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama mereka di sekitar tanggal 14 April 2021. Pada saat itu mereka sudah sepakat akan nongki atau nongkrong-nongkrong santai di sebuah kafe di Banjarbaru. Ya, kira-kira selepas Isya mereka kumpul. Tidak terjadi hal-hal aneh, dan di malam itu yang datang adalah Sasha sendiri, Asta, Isan, dan Ahmad. Mereka berempat membicarakan hal-hal casual tentang kehidupan sehari-hari, bercandaan, sampai pada titik sesuatu yang dilontarkan Isan rupanya akan menjadi pencetus kejadian selanjutnya. Isan bilang kepada Sasha, "Sya, aku boleh nanya nggak?" Sasha mendengarnya tentu aja menjawab, "Ya boleh, mau nanya apa?" "Saranjana itu bener ya?" "Itu beneran ada," jawab Isan. Sasha yang mendengar pertanyaan Isan, dan seperti biasa dia mengetahui orang-orang di luar kota baru tempat dia berasal biasanya memang sangat tertarik dengan topik-topik atau menanyakan seputar Saranjana. Apakah kota gaib yang menjadi buah bibir itu benar adanya atau tidak? Sasha pun menjawab, "Iya, itu benar, itu beneran ada. Tapi kamu jangan diomongin ya. Udah, sampai sini aja." Mendengar jawaban, tapi lebih tepatnya seperti peringatan dari Sasha, Isan pun menyetujui hal tersebut. Dia memilih menurut apa kata Sasha. Dia tidak bertanya lebih lanjut mengenai Saranjana. Walaupun kemungkinan besar ada banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi karena yang bilang Sasha, ya sudah. Pembicaraan sampai di sana. Topik pun beralih ke hal-hal lain yang bisa menghidupkan suasana ya, hal-hal casual. Singkat cerita, mereka pun selesai nongki pada malam itu. Akhirnya mereka pulang masing-masing ke rumah. Kemudian hari berlanjut seperti biasa. Di grup WA mereka masih bercanda dan merencanakan pertemuan kembali di minggu depan di kafe di Banjarbaru lagi. Pada malam itu yang datang lagi-lagi adalah Sasha, Isan, Asta, dan Ahmad. Jadi mereka berempat ini cenderung yang jadi dekat gitu loh bertemannya. Di malam itu sama seperti biasa mereka ngobrol, tapi rupanya Isan ini seperti tidak bisa menahan lagi rasa penasaran dan seperti ada yang ingin dia ceritakan. Isan pun berkata, memulai pembicaraan mengenai kota gaib Saranjana ini. "Sya, tau nggak yang kemarin
Yang kemarin itu. Sasha mendengarnya kayak, apa sih yang kemarin? Dia bertanya, yang kemarin yang mana? Isan bilang, yang kemarin Saranjana itu, Sya. Sasha yang mendengar jawaban dari Isan tuh langsung kayak memperhatikan dengan fokus gitu. Kenapa? Kata Sasha kan. Isan mengatakan, dia datang, Sya. Dia datang ke aku. Kemarin dia datangin aku. Sasha yang mendengar ucapan Isan langsung kaget. Hah, maksudnya gimana? Dia datang? Orang Saranjananya datang? Iya. Loh, kamu bisa lihat? Kamu bisa relate sama hal gaib? Rupanya Sasha selama ini tuh nggak tahu kalau teman-teman barunya dia ini memiliki kemampuan supranatural. Ya bisa dibilang seperti itu. Mereka bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Akhirnya pembicaraan yang tadi hanya hal-hal ringan pun menjadi jauh lebih dalam dan lebih menegangkan. Sasha dengan sendirinya dia menceritakan bahwa Saranjana itu memang ada. Saranjana itu pernah berkaitan dengan orang-orang di Kota Baru, termasuk keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Sasha pun menceritakan pengalaman dia ketika SMP saat dia kesurupan, yang konon katanya dia akan dijemput dan menjadi istri dari Pangeran Saranjana. Sasha itu bercerita tidak sempat secara full story, tapi selalu ditebak-tebak oleh ketiga temannya, oleh Isan, Asta, dan Ahmad. Mereka seperti menebak-nebak Pangeran Saranjananya pakai baju apa? Merah ya? Kuning ya? Itu sih yang aku lihat. Sasha bilang, nggak tahu, aku nggak lihat. Dia beneran ada, Sya. Dia masih ada sampai sekarang. Dia ngikutin kamu. Sasha yang mendengar perkataan tersebut tentu kaget gitu loh. Dia pikir selama bertahun-tahun hidupnya damai dan tidak terkait lagi dengan hal-hal mistis. Rupanya takdir mempertemukan dia dengan orang yang bisa melihat hal-hal gaib tersebut. Kemudian Sasha pun melanjutkan dengan cerita saat dia SMA, yang mana dia itu diobati oleh seorang tabib karena dikirimi oleh mantannya yang guna-guna di cerita sebelumnya. Belum sempat Sasha itu mengatakan sosok apa yang datang ke dirinya, lagi-lagi Isan, Asta, dan Ahmad yang rupanya ketiga-tiganya bisa melihat makhluk gaib. Dia langsung mengatakan, pocong dan buto ijo ya. Sasha yang belum menyelesaikan kalimatnya, belum menyebutkan makhluk apa yang datang ke dia, itu langsung kaget, terdiam, tapi juga setengah terperangah. Karena yang dikatakan oleh mereka itu cocok, itu benar. Sasha langsung terdiam. Kok kalian tahu? Kalian dari mana taunya? Kok kalian bisa tahu sih? Dan rupanya Ahmad pun bilang, kamu bisa lihat Sya, jin itu masih ada di tubuh kamu. Jin itu masih ada ngikutin kamu selama ini. Sasha yang mendengar kalimat Ahmad itu benar-benar langsung lemas, kaget, dan takut. Dia membayangkan bagaimana malamnya dia selanjutnya di kos sendirian. Apa yang harus dia lakukan? Dan sebentar lagi dia akan kembali pulang kampung ke Kota Baru. Sesaat Sasha blank. Dia seolah nggak tahu harus kayak gimana. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Sasha pun bilang ke teman-temannya, kalau kalian bisa ngelihat dan kalau kalian emang ngerti masalah-masalah kayak ginian, aku minta tolong sama kalian, bantu bersihkan atau usir makhluk-makhluk itu dari tubuh aku. Aku nggak mau tahu. Aku takut, aku nggak mau mereka masih ada di dekat aku. Aku sebentar lagi akan balik ke Kota Baru. Aku mau mereka udah pergi dari tubuh aku sebelum aku balik ke Kota Baru. Sasha menegaskan bahwa dia benar-benar ingin mengeluarkan dan membersihkan diri dari gangguan hal-hal jahat tersebut. Pembicaraan mereka pun semakin tegang. Sasha semakin pusing, bahkan dia sampai muntah. Dia ke toilet dan memuntahkan isi perutnya karena dia merasa benar-benar kaget. Selama ini yang tidak terpikirkan oleh dia terkuak malam ini. Ketika Sasha itu balik dari toilet, alangkah kagetnya dia karena Ahmad ini ternyata dia setengah kesurupan. Jadi selama ini Isan itu mengatakan ke Sasha kalau mereka bisa
mengusir, dan Ahmad biasanya menjadi medium antara makhluk gaib dan manusia. Cuman pada saat itu posisinya sedang di kafe, meja-meja lain penuh gitu kan. Tapi pembicaraan mereka di tengah keramaian adalah hal mistis. Ahmad yang setengah kesurupan ini pun berusaha dengan keras mengendalikan dirinya, dan mereka memutuskan untuk pindah tempat. Mereka pun berangkat ke warung makan, warung yang lebih santai gitu untuk berbicara hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka memesan makanan lagi sambil Sasha ditenangkan. Ihsan ini pun menelpon pamannya atau omnya. Omnya ini bernama Om Jeffrey. Dengan cepat, karena jaraknya itu tidak terlalu jauh, Om Jeffrey ini pun datang ke tempat mereka, ke warung makan itu. Om Jeffrey bertanya, "Ada apa ini? Apa? Kalian kenapa?" Walaupun dari sorot mata Om Jeffrey, dia seakan sudah mengerti apa yang terjadi. Karena menurut penuturan dari Sasha, Om Jeffrey ini ilmunya lebih tinggi dibanding Ihsan, Ahmad, dan Asta. Singkat cerita, si Asta, Ihsan, dan Ahmad ini pun menceritakan apa yang barusan terjadi kepada mereka. Pembicaraan-pembicaraan soal apa yang sudah menimpa Sasha beberapa tahun yang lalu, dan makhluk itu pun masih ada di tubuhnya sampai sekarang. Setelah mendengar cerita dari Ihsan dan yang lainnya, Om Jeffrey ini melihat atau menatap Sasha. Om Jeffrey bilang, "Aku nggak lihat Buto Ijo Pocong atau Pangeran Turni. Yang aku lihat adalah makhluk besar hitam seluruhnya berbulu, tapi dia memakai emas di tangan dan kakinya. Dan makhluk ini sangat buas, menyeramkan." Mendengar kalimat itu, Sasha bukannya makin tenang, dia makin panik. Dia makin takut dan makin lemas. Seluruh badannya dia merasa seperti bulu kuduknya berdiri, panas, dan lututnya seakan melunak. Karena sudah tengah malam, sekitar jam 12 lewat menuju jam 1 dini hari, akhirnya mereka berpisah. Karena untuk melakukan pengusiran setan nggak mungkin malam ini dilakukan. Mereka pun sepakat dilakukan besok malam. Sasha sepanjang malam sampai subuh dia video call sama temannya, karena Sasha bilang dia benar-benar tidak bisa tidur dan rasanya di bagian punggung dia itu mulai hangat dan sakit. Itu yang dia rasakan pada hari itu. Terlebih dia kan sudah muntah ya tadi. Keesokan harinya mereka pun beraktivitas seperti biasa, terutama mereka udah pada kerja juga. Jadi jadwal pengusirannya dilakukan pada malam hari. Dan ternyata salah satu di antara mereka itu bekerjanya di kafe kena shift malam. Akhirnya mau tidak mau pengusiran dilakukan di atas jam 11 malam setelah dia selesai bekerja. Ihsan kemudian berinisiatif untuk menghubungi sepupunya yang memiliki rumah. Setahu dia rumahnya itu nggak kepake atau kosong. Syukurnya sih bisa dipakai. Yang mana sepupunya ini bernama Ricky. Sekitar jam 11-an lewat kayak gitu menuju jam 12 malam berangkat menuju rumah Ricky. Totalnya ada 9 orang pada malam itu, tapi yang utama itu ada Asta, Ahmad, Ihsan, Sasha, Om Jeffrey, Ricky. 3 orang ini adalah teman mereka yang ikut nemenin aja sama temannya Sasha yang dari organisasi kami juga buat nganterin Sasha. Jadi nemenin gitu loh. Singkat kata, pengusiran pun dimulai. Karena posisinya Sasha itu satu-satunya perempuan, mereka berpikir nggak bisa nih kalau misalnya makhluk gaibnya itu ditaruh di tubuh Sasha atau Sasha menjadi mediumnya, nggak bisa. Akhirnya Ahmad itu pun bersedia untuk menjadi medium. Jadi jin yang ada di tubuh Sasha yang selama ini mengikuti Sasha, Buto Ijo, Pocong yang dari Saranjana, itu akan dimasukkan ke tubuhnya Ahmad. Dengan cara apa? Ya dengan baca-bacaan doa mereka. Di hari itu juga Sasha pun mengetahui bahwa teman-temannya ini memang benar-benar memiliki kemampuan untuk itu. Sasha pun pasrah gitu. Entah bagaimana proses pengusiran setan ini berjalan. Begitu pikir Sasha. Sasha pun duduk memperhatikan proses dari pengusiran setan yang akan dimasukkan ke tubuh si Ahmad. Sambil baca-baca doa juga Sashanya biar dilindungi gitu.
Setelah dibacakan doa segala macam, akhirnya Ahmad ini pun jatuh. Ya, artinya dia sudah ada di fase kesurupan. Setelah jatuh, dia itu tiba-tiba bangun dan seakan ingin menyerang Sasha. Dia berdiri, tangannya seperti ini. Dia benar-benar ingin merenggut Sasha, seakan benar-benar marah. Semuanya pun langsung kaget dan langsung menangkap Ahmad sebelum berhasil menyentuh tubuh Sasha. Sasha ketakutan tentu aja, dan Ahmad sudah meronta-ronta. Dia berteriak-teriak dengan tenaga yang sangat besar. Semua cowok di sana, berarti ada 8 orang dikurang Ahmad 1 yang menjadi medium, 7 lainnya, 6-7 orang lainnya berusaha untuk memegang tubuh Ahmad. Karena Ahmad ini, dia seperti kehilangan kendali. Dan dia berteriak ke Sasha sambil bilang, "Ngapain kamu bawa-bawa orang rame-rame?" Oh, ternyata dia marah karena Sasha sedang melakukan proses pengusiran. Makanya jinnya marah. Mohon maaf sekali aku tidak bisa menunjukkan full videonya, hanya bisa di blur seperti ini. Dan juga ini karena privasi ya, biar nggak ketahuan identitas mereka. Aku menghargai mereka, tapi sudah terima kasih mau berbagi cerita ini. Dalam proses pengusiran ini seperti yang kita lihat di video ini, dia dibaca-bacakan doa, dipegangi, dan di saat yang bersamaan juga Sasha ini muntah-muntah. Dan ini foto muntahan Sasha pada malam itu. Singkat cerita, ternyata diketahui jin yang pertama memasuki tubuh Ahmad ini adalah si sosok hitam besar dengan emas di tangan dan juga kakinya yang dilihat oleh Om Jeffrey semalam. Akhirnya Om Jeffrey dan yang lainnya pun juga berusaha untuk mengusir jin ini agar tidak mengganggu Sasha lagi. Tapi dia bilang dia nggak mau, dia ingin stay karena dia ditugaskan di sana. Lalu ditanyakan, siapa yang menugaskan kamu? Rupanya jin hitam besar ini adalah anak buah dari Pangeran Turni. Pangeran yang mengaku dari Saranjana ingin menjemput Sasha suatu hari nanti. Rupanya dia kayak disuruh mengawal Sasha gitu loh, kayak nemenin Sasha selama ini. Setelah dibacakan doa lagi, dipegangin, ya ibaratnya berantem secara gaib. Akhirnya si sosok hitam atau jin hitam besar ini, dia menyerah. Dia bahkan bilang, bunuh aja aku, kata dia. Tapi kata Ihsan dan teman-teman yang lain, mereka bilang, kita nggak mau bunuh kamu, tapi kamu kalau menyerah masuk Islam. Ya udah, akhirnya bersepakat. Si jin itu menyerah dan masuk Islam. Setelah si jin ini pergi karena dia menyerah dan masuk Islam, maka Ahmad ini sejenak kembali jadi dirinya, udah stop menjadi medium. Mereka istirahat, rupanya tiba-tiba Ahmad ini masuk lagi, ada yang masuk lagi. Dan sosok yang masuk ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena dia adalah Pangeran Turni. Ahmad ini tertawa banget, jadi kayak menertawakan apa yang sudah dilakukan oleh Ihsan dan kawan-kawan. Om Jeffrey, Ihsan, dan juga Asta, lain-lain tuh langsung pegangin Ahmad karena dia kemasukan lagi kan. Terus ditanyalah, kamu siapa? Ahmad menjawab, ini aku, Pangeran Turni. Wah, oh kamu, kata mereka. Terus mereka coba baca-bacain, terus kayak diajak berantem gitu kan. Tapi jin yang ada di tubuh Ahmad ini lebih kuat, dia cuman ketawa. Sampai-sampai Om Jeffrey tuh bilang, oh kamu kebal ya? Pangeran sih ya, makanya kebal. Si jin ini tuh cuman ketawa, hahaha. Pokoknya aku tetap akan menjemput Sasha. Terus ditanya-tanyakan sama mereka,
emang kenapa kamu pengen punya istri lagi? Dan Pangeran Turni ini bilang, aku emang suka banyak istri, istriku ada banyak puluhan. Ditanya mereka lagi kan, kamu agamanya apa? Agama? Aku nggak beragama, kata si Jin tadi. Terus ditanya lagi, usia kamu berapa sih? Dan dia jawab, 53 tahun. Terus terjadi lagi lah perkelahian di antara mereka dengan cara spiritual, baca-baca doa, dipegangin, terus kayak dengan gerakan-gerakan seolah menyakiti. Tapi Pangeran Turni itu masih kuat banget di badan Ahmad. Dia cuma tertawa, dan seketika dia pergi. Ya, dia pergi malam itu dengan kereta kudanya. Jadi dia memang datang dengan kereta kudanya, lalu pergi dengan itu. Ceritanya sampai di sana, sedangkan Sasha masih muntah-muntah dan badannya lemas. Karena energi mereka sudah terkuras habis, semua juga udah kelelahan. Mereka pun sepakat untuk mengakhiri sesi malam ini. Cerita berlanjut keesokan harinya lagi. Di malam terakhir ini, semua orang yang kemarin ikut dalam pengusiran jin itu datang kembali. Kemarin kan udah 9, tapi malam ini ada satu orang lagi yang datang. Kita sebut aja namanya Ali. Pada malam itu si Ahmad kan tidak bersedia ya untuk menjadi medium, karena dia mengatakan tubuhnya sangat sakit, bahkan dia udah merasa tidak bisa lagi menahan gitu. Ketika kita menjadi medium, maka energi kita juga akan terkuras. Nah, oleh karena itu, Ahmad bilang tolong digantikan dengan yang lain. Asta pun setuju. Dia menggantikan Ahmad sebagai medium malam ini. Tanpa bertele-tele mereka langsung mulai lagi, dibacakan doa-doa lagi, segala macam dipegangin. Asta mulai kerasukan si Pangeran Turni. Pangeran itu datang lagi. Tapi anehnya, dia tidak full, kayak tidak 100% masuk ke dalam tubuhnya Asta, kayak hanya setengah gitu, sehingga proses untuk bertarung, proses komunikasinya itu bisa dibilang terhambat. Cuman Om Jeffrey, Ihsan dan lainnya itu udah kayak do the best lah untuk melakukan itu. Posisinya si Sasha itu di dinding ya, di samping dinding maksudnya. Jadi dia memperhatikan dan lagi-lagi sambil mual-mual, ketakutan. Dia ditemani sama Ahmad, karena Ahmad kan tidak jadi medium. Proses itu berlangsung beberapa menit dengan hebohnya, seperti video ini. Namun tiba-tiba, Ahmad yang dekat posisinya dengan si Sasha, tiba-tiba pingsan. Setelah pingsan jatuh, dia bangun kembali dan hampir banget mencengkram, mencekik si Sasha. Semua teman-temannya langsung menangkap Ahmad dan langsung kayak baca-bacain doa, berantem secara supranatural. Dan akhirnya Sasha terselamatkan. Ihsan pun langsung melindungi Sasha karena ditakutkan nanti ada yang kemasukan lagi dan tiba-tiba menyerang Sasha gitu kan. Proses itu juga sama seperti semalam sebelumnya, cukup lama, dibacakan doa, berantem, ya adegan kayak membelah, kayak dicincang, ya itu terjadi gitu loh. Kemudian akhirnya si Pangeran Turni ini mulai lemah nih, dia udah mulai tidak sekuat sebelumnya. Lalu ditanya-tanyalah sama mereka, kenapa kamu pengen banget gitu kan bawa Sasha? Dan masih jawabannya karena dia suka sama Sasha. Terus ditanya-tanya kan soal Saranjana, kamu Saranjana emang beneran pangeran ya? Terus akhirnya dia ngaku, surprisingly ternyata dia bukan pangeran. Dia itu cuman kayak, kalau dalam jabatan pemerintahan itu kayak kasih pemerintahan gitu loh. Ada kadis, kepala dinas, kepala bidang. Dia ini kasih kepala seksi. Jadi mereka tuh masih di bawah dari kerajaan Saranjana, bukan orang kerajaannya, tapi dia ngaku-ngaku. Akhirnya teman-teman yang bisa baca doa dan segala macam itu semakin mencincang dia dong, mencincang dalam artian supranatural gitu ya. Dan dia si Pangeran Turni, karena dia bukan pangeran ternyata, dia kesakitan banget.
ya iyalah dia sendirian, mereka keroyokan gitu kan banyak. Akhirnya si Turni ini menyerah nih. Dia bilang, ya sudah aku menyerah, bunuh aja aku. Sama kayak bawahannya dia, ketika menyerah minta dibunuh. Tapi mereka bilang, enggak, kita enggak mau bunuh. Tapi kamu janji, kamu enggak boleh ganggu Sasha lagi. Dan kamu harus masuk Islam. Akhirnya dia setuju dan dia diislamkan oleh si Ali. Karena Ali ada di sana dan Ali pun bilang, karena aku yang mengislamkan, aku yang bawa si Turni. Ya, berakhir sampai di sana. Sasha yang udah kayak kewalahan, walaupun dia bukan medium tapi dia merasakan kayak efek-efek dari proses itu gitu loh. Menurut Sasha ketika cerita ke aku, dia bilang seandainya ada teman cewek, mungkin dia bisa langsung yang menjadi medium. Tapi karena dia satu-satunya cewek saat itu, jadi dialihkan gitu. Dan lebih baik kayak gitu sih. Sasha sih lega ya, karena pada akhirnya si Turni itu pergi. Terus juga jin yang bertubuh besar hitam itu juga pergi. Sama kayak si buto ijo, pocong perempuan itu juga udah pergi. Kalau buto ijo sama pocong itu kan cuma kiriman ya itu kayak ecek-ecek lah kayak gitu loh. Jadi gampang aja diusir sama mereka. Turni yang ngaku-ngaku jadi pangeran Saranjana ternyata hanyalah bawahan dari pemerintahan di sana. Dia memang datang dengan kereta kuda dengan pakaian merah kuningnya khas Banjar sekali. Warna-warna keramat Banjar tuh kuning, merah, hijau. Biasanya warna-warni itu emang ada di dalam seni-seni budaya kita gitu. Jadi kayak gak heran juga sih si Turni pakai pakaian itu. Ya, segitu aja cerita dari Sasha. Akhirnya dia bisa balik ke kota baru dengan tenang. Tapi walaupun begitu, dia kayak dikasih sesuatu, benda sama teman-temannya. Ini fotonya, nggak tahu itu buat apa kata dia. Cuman ketika Sasha tuh udah mulai merasa hal-hal gak enak, kayak perasaan gak enak, dia disuruh megang jangan sampai lepas, terus baca sholawat, istighfar, baca-baca doa, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya nggak pengen merasakan sakit, Sasha bisa bilang serangnya ke Ihsan. Katanya itu bisa kayak memindah energi yang harusnya menyerang Sasha tapi ke Ihsan gitu loh. Ya Ihsan kan cowok, mungkin lebih kuat dan lebih bisa menghadapi itu karena dia punya ilmu untuk itu. Saya sampai sini dulu cerita Sasha. Semoga bisa menghibur dan juga menemani waktu senggang kamu, atau bahkan bisa menjadi ada hal yang bisa dipetik gitu kan. Kalau kamu suka cerita-cerita horor kayak gini, kamu jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya. Dan apabila ada notifikasi masuk, langsung klik biar tonton videonya dan gak kelupaan. Karena akan ada banyak cerita-cerita horor dan juga penjelasan baik itu mitologi dan misteri yang bakal menemani kamu seru abis yang aku siapkan buat kamu. Aku Gusti Gina, bye!